Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membaca kitab Mukhtarul Ahadits, melanjutkan bacaan kita, yaitu sampai di hadis Ittala'tu 'ala jannah. Ya. Ada yang hilang? Di kolom, kalau di kolom. Warna di atas itu tidak tahu saya itu di 26 udah 26 ini ya 27 lagi ini paling bawah ya 25, 26, 27 kita 26 bawah 26 atas ya. Dari atas masa 27 ada 30. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu 'ala jannati fawajadtuhu aktsara ahliha al-fuqara'a wattala'tu 'ala an-nari fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini akan menjelaskan tentang para penduduk surga yang terbanyak siapa dan penduduk neraka yang banyak itu siapa, yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ittala'tu 'ala jannah. Aku telah melihat surga. Di sini banyak orang bertanya, kapan tuh Ustaz Nabi Muhammad dikasih lihat surga? Jadi ada riwayat mengatakan
Nabi diperlihatkan surga ketika Nabi sedang sholat gerhana matahari. Ya, lagi gerhana matahari, Nabi diperlihatkan apa? Surga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang bertanya lagi, Ustaz, kan surga belum ada orangnya, kok Nabi dia tahu? Ya, ini urusan ilmu Allah. Ya kan, jangan sotoy kita jadi orang. Ya kan, jangan sotoy, harus apa? Pakai ilmu Allah. Kenapa? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu aja, ya Nabi kan sudah diperlihatkan, ya penghuni surga, penghuni neraka. Waktu Nabi lewat, ada yang lidahnya panjang sekian ribu meter, lagi dipotong-potong. Ya kan, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril itu siapa itu lidah orang panjang banget katanya, dipotong-potong begitu buat sate padang apa ya gitu. Kan lidah enak bisa dipadang kan? Ya, Jibril menjawab itu umat ente Muhammad katanya. Lah kenapa? Kata Jibril, itu umat ente yang suka ngomongin orang tuh nanti begitu tuh katanya. Oh, ada ya umat saya? Ada katanya. Hah? Banyak kan? Banyak baca yang bilang ya. Banyak betul. Kan ada berarti banyak ya. Banyak betul. Ya, di surga pun begitu. Nabi lagi lewat, ya. Itu siapa itu perempuan lagi indah banget menikmati kenikmatan surga. Kata Jibril itu umat itu seorang perempuan yang taat sama suaminya katanya itu. Ya. Hah? Banyak. Ya. Jadi ya Nabi waktu sholat ya gerhana matahari itu diperlihatkan oleh Allah apa? Surga. Ternyata setelah Nabi lihat apa? Fawajadtu aksara ahliha al-fuqara. Ya. Yang bakal ya banyak menjadi penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Ya, kayak kita bersyukur jadi orang miskin. Syukur nggak? Syukurnya pelan-pelan. Ya. Syukur. Ya alhamdulillah ada ya. Kita kalau hidup di dunia ini jalanin apa aja yang ada udah. Ya, jangan dipaksa-paksain. Kalau dipaksa-paksain capek kita maksa-maksain sesuatu. Ya. Kenapa? Minjem yang artinya dibeban lagi gitu. Ya, betul. Ya makanya apa ya? Ada yang di dunia di hadapan kita udah nikmatin aja udah. Ya, jadi kalau bisa kita cari gitu aja. Ya, jangan kita justru ngotot apa ya? Ya, pengen dapetin sesuatu seperti yang orang lain punya, jangan. Ya, kita usaha aja, kerja aja dulu, masalah dapat enggak itu urusan Allah nanti. Ya orang kita ibadah sholat aja belum tentu kita masuk surga, kayak selasa gitu. Ya, apalagi orang yang enggak sholat. Artinya orang yang bekerja aja belum tentu kaya, apalagi orang yang enggak kerja, itu kan begitu. Ya, udah kita jalanin aja dah apa adanya itu. Ya, kita jadi orang miskin, alhamdulillah. Ya. Jadi orang kaya, alhamdulillah. Tadi kan gitu. Ya. Syukur, apa ya kita terima kasih. Kenapa bu orang miskin banyak masuk surga? Ya orang miskin apa mau ditanya juga? Ya ditanya hartanya enggak? Ya tanya ngomongin orang enggak? Ngomongin apa? Baru-baru ngomongin orang udah gua aja lapar gitu. Ya kan? Iya orang miskin begitu bu. Ya jadi ada apanya? Ada hikmahnya. Ya jangan kita justru apa? Ya memotot atau mengejar apa yang kita inginkan dunia. Kalau bisa kita gapai semuanya, jangan. Ya dunia kalau kita kejar bu, kencengan dia lari sama kita. Ya kita kejar nih kencengan dia lagi. Ya nggak ada orang dunia yang bisa kejar dunia, nggak ada. Ya kenapa? Karena itu kan bayangan semua tuh bu. Ya sementara. Ya kenapa? Karena dunia itu nggak ada yang kekal. Kalau dunia bisa dikejar, orang berhenti jadi duit. Ya, saat dia kaya dia berhenti, orang udah. Ya, tapi kan enggak. Orang sekaya apapun masih butuh apa? Duit. Ya, orang apa namanya tuh? Ya,
terkenal mungkin atau sehebat mungkin pasti mau apa? Pasti nyari duit kan begitu. Ya, orang setua apapun ditawarin duit mau nggak? Mau tuh pinjam. Mau. Ya, mau tuh. Ya. Ya. Apa ya? Tuh, jadi apa ya? Enaknya itu kata Nabi nanti yang paling banyak menjadi penghuni surga itu siapa ya? Orang miskin, orang fakir. Tuh, ya. Makanya Bu, Nabi berdoa. Ya, apa doa Nabi di antaranya? Nabi bilang Allahumma hsyurni ma'al fuqara. Ya Allah, bangkitkan aku bersama orang-orang yang apa ya? Fakir. Ya. Allah juga bingung kesianan orang miskin mau dihisab apaannya. Ya kan? Di dunia udah susah, di masa di akhirat susah lagi kan gitu. Ya. Kalau Tuhan kesian sama kita nggak apa-apa Bu. Ya, jangan orang kesian sama kita. Ya, kalau kita dikesianin orang nggak enak Bu. Ya, kenapa nggak enak? Harga diri kita jadi agak jatuh gitu. Ya, lebih baik kita apa? Sesusah-susahnya kita Bu, tampil aja kayak orang punya apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, kesusahan yang paling kita rasakan Bu, jangan orang lain tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya sekarang Bu, kita susah nih maaf ya. Kita ceritain sama orang atau orang kita kasih lihat, emang tuh orang bisa bantu kita sepenuhnya. Siapa yang disyukurin, ya, kaknya lo biar rasa mampus lo kan begitu kan. Ya, tuh kalau kita ngapain? Ke orang, tapi kalau kita ngadu ke Allah, ya Allah, kok hidup susah amat kayak gini ya Allah, ini saya yakin cobaan darimu ya Allah. Itu kan kalau memang kau mencintai aku dan keluarga aku, berilah rezeki agar aku bisa tenang ibadah ya Allah. Kasih, minta. Pasti diapain? Kasih. Sekarang kita minta ya. Datang ke rumah Bukhari, ya Allah kasih gue duit apa Bukhari, lu tega kasih. Tapi kan nggak puas dengan apa yang kita harapin gitu. Hah? Sekali ya, alhamdulillah masih ada kalau kagak dikasih. Ya, itu manusia. Tapi kalau Allah kita aduin, dia pasti punya segalanya Bu. Ya, kita minta ilmu, Allah punya ilmu. Kita minta harta, Allah punya harta. Kita minta kedudukan, Allah punya kedudukan. Semuanya Allah punya. Ya, manusia punyanya terbatas Bu. Ada yang punya ilmu doang, ada yang punya harta doang. Jarang Bu orang yang punya dua-duanya. Ya, itu pun ya boleh katakan langkah dah. Ya, makanya apa? Kita ambil hikmahnya aja. Ya, kita di dunia dikasih orang seperti ini, alhamdulillah Bu. Ya, masih banyak orang yang hidupnya di bawah apa? Di bawah kita. Ya, kita alhamdulillah Bu, nggak pernah kita mau masak nasi nggak ada beras. Pernah nggak? Alhamdulillah enggak. Ya. Tapi orang-orang tuh Bu, jangankan beras Bu, ya, pengen ngidupin kompor aja buat bakar, ngidupin kayu bakar kagak ada minyaknya. Jangankan minyak, korek apinya nggak ada. Ada nggak? Ada yang kayak gitu. Ya, makanya kita apa? Syukurin saja apa yang menjadi apa? Ketentuan ataupun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu termasuk ke dalam kategori kata Nabi, kalau kita pengen jadi manusia yang sempurna, salah satu syaratnya apa? Apa itu? Ya, warḍa bima qasaballahu bihi. Ya, menerima atau ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bisa menerima ridho dengan apa yang menjadi pemberian Allah, Nabi bilang apa? Takun agnan nas, pasti kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya, orang punya mobil keren, ya, Pajero Dakar, ya, Pajero Dakar sport yang 2400 cc contohnya gitu. Ya, kita pegang aja selawatin Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Allah kasih, ya, iya selawatin aja, ya. Ya pegang aja Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Terlalu kasih, Tuhan juga lihat ya Allah, Tuhan jangan banget megang duit selawat pasti ya. Diturunin mau kita tahu rezeki dari mana? Nggak tahu. Ya, bisa jadi kita turun ada namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dia yang kita sama-sama ya. Ya tenang aja dah. Ya, terima aja apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, orang miskin
miskin atau orang fakir yang akan menjadi apa? Kebanyakan penduduk surga. Ustaz, di surga ini miskin dong, jelek ya? Kan Bu. Ya, namanya surga nggak ada yang susah. Ya, semuanya senang Bu. Ya, yang dulu dikagak punya, dulu di dunia nggak punya kontrakan, dulu kontrakannya banyak. Ya, berapa pintu mau ada. Ya, yang nggak pernah nginep di hotel bintang 7, dulu bintang 10. Ya, kenapa? Itulah pernah Allah akan berikan semua apa yang belum pernah dia didapatin waktu di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wattala'tu 'alan nar, ya, dan aku juga telah melihat isi neraka. Ya, Nabi iseng-iseng dikasih lihat sama Allah, ya Muhammad, kau lihat penduduk neraka tuh. Ya, begitu Nabi melihat penduduk neraka, aksar ahliha an-nisa. Kebanyakan yang menjadi penghuni neraka itu siapa ya? Orang perempuan. Ibu. Bu. Perempuan. Ya, bukan laki-laki. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Ya. Kenapa itu Bu? Dia perempuan banyak masuk neraka. Ya, dijelaskan oleh para ulama, kebanyakan tuh perempuan yang enggak dengar kata suami. Ya, yang enggak taat sama suaminya. Ya, yang enggak taat sama siapa ya? Sama suaminya. Itu kan Nabi bilang itu Bu, perempuan yang mana aja, ya, dia apa? Kalau suaminya ridho sama dia, ya nanti dia kalau meninggal dunia Allah masukin surga dari pintu mana aja dia mau masuk silakan. Ya, itu. Makanya Bu, maaf kata, kita sama suami jangan main-main dah. Kenapa? Karena kedudukan suami setelah kita menikah tuh orang perempuan, ya itu lebih daripada kedudukan orang tua. Ya, ketaatannya ya. Ketaatannya kenapa? Karena di situ ya seorang suami atau laki itu kan tanggung jawabnya luar biasa Bu. Ya, bukan ibu-ibu bilang nanti oh enak banget dong tuh suami, ya. Mentang-mentang dia harus dihormatin, dia doang tidak dihormatin, minggu kagak dihormatin, bukan. Ya, sebatas apa yang menjadi kewajiban seorang siapa? Istri, ya. Nah, ketika seorang istri dia melaksanakan kewajibannya, suami pasti akan ngapain? Memberikan haknya. Ya kan? Hak siapa? Hak istri. Ya. Makanya mohon maaf Bu, sensus mengatakan kenapa seorang suami sekarang banyak yang selingkuh, banyak yang kabur. Kenapa coba sebabnya? Nah, itu, tahu tuh jawabannya tuh dia. Emang benar Bu, ya bukan main-main, betul itu, ya. Coba tanya dah, maaf ya, seorang suami yang punya istri dua, salah satu sebabnya itu dia bilang, kenapa kuku yang Ustaz memilih bukan matu katanya. Yang tahu dah sih ngomongnya. Ini yang ngatur katanya kan gitu, ya. Tuh, kayaknya Bu ya suami itu biar gimana juga selama dia ngajarin yang benar, kita harus taat sama dia. Ya, dia nggak benar, yang kita tinggalin Bu. Apa ya? Kita nasihatin. Ya, jangan dia nggak benar kita tinggalin. Kita ngapain? Nyari laki lain, dosa gitu lagi. Gitu. Lingkup namanya. Ya, Ustaz curang ya katanya kok laki boleh kawin lagi, perempuan kagak ya lain lah. Ya, jangan. Ya, jadi penyebabnya itu yang menyebabkan ya banyaknya penghuni neraka akan dihuni oleh orang perempuan sebabnya apa? Perempuan yang enggak taat kepada suaminya, ya, mensyukuri apa yang menjadi pemberian Allah, ya. Ibu sekalian, apa yang kita dapetin sekarang itu yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Ya, jangan kita melotot sana sini ngelihat suami orang, jangan. Ya, belum tentu apa yang kita lihat lebih baik dari rumah tangga kita. Belum tentu. Kita lihat secara kasat mata kita, seorang enak banget ya jalan-jalan kemana pakai mobil, ke mall anak ini. Belum tentu apa yang kita lihat seperti apa yang kita kira nanti. Ya, kenapa? Karena itu kan apa sih?
casingnya doang Bu, ya. Rumput tetangga lebih hijau. Tuh. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri ya. Dari yang kuning. Lain Bukan hijau yang kuning udah mampus depannya. Ya. ada siram nih dong. Siapa yang nggak nyiram? Istri. Coba istri nyiramin rajin hijau. Iya, ya itu Bu. Ya, jangan kita suka melirik sana sini lihat tuh anaknya orang kaya nggak bisa laki kok gitu amat susah kan jangan. Ya terima aja apa Allah berikan itu. Kan saya bilang tadi apa yang kita dapat sekarang Bu itu yang terbaik yang Allah berikan ke kita. Ya, di situ memang ujian kita Bu. Ya, benar tadi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Benar ya? Yang ngomong siapa itu? Ya, laki perempuan yang ngomong. Tapi kenyataannya memang begitu Bu, benar. Ya, yang namanya bini nggak ada yang cakep di mata suami, tapi suami yang mana dulu? Ya, tidak semua laki-laki. Ya, nggak semua. Ya, ada yang rumput rumah lebih hijau. Ya bahkan hijau banget, enak dipandang mata gitu. Kenapa? Itu disiramin terus, rumputnya bisa nyiramin, dikasih pupuk gitu kan. Ya, pupuknya itu pupuk kandang atau pupuk urea apa dikasih itu biar apa ya? Tumbuhnya bagus, tinggal akan ngelirik rumput lain dah. Ya, kita tadi benar tuh. Ya benar ya. Ya, sesuai mengatakan dia sendiri yang ngomong. Ya, jadi memang utamanya seorang istri setelah dia menikah atau seorang perempuan setelah dia menikah itu ketaatan kepada seorang suami wajib Bu. Ya, seburuk apapun suami kita Bu, temenin dulu. Ya, jangan kita punya sesuatu niat yang jelek. Artinya Bu apa? Saat dia benar dulu kita temenin, saat dia nggak benar kita tinggalin. Salah. Ya, karena kita nggak tahu nanti di akhirnya bisa jadi dia lebih baik dari kita. Ingat? Maka coba dilihat Bu di film sinetron itu. Padahal artinya kalau menurut mata kita itu udah jelek banget ya. Mabuk main perempuan kan gitu. Ya. Tapi dia sabar. Ya, sabar kenapa? Karena dia tahu kedudukan seorang istri itu kewajibannya seperti itu. Ya, kecuali kalau memang sudah ya, jauh dari apa yang kita perkirakan. Silakan dah. Bilang aja ke suaminya Bang, kalau abang merasa udah gak nyaman tinggal sama ayah, silakan Bang. Ya cari yang lain, nggak apa-apa, ayah nerimin, itu cakep. Ya, jangan justru langsung kita tinggalin, kabur pulang rumah orang tua kita. Ya, lakinya lagi tidur sih yang dikabur. Buntelan itu. Ya, jangan. Laki bangun manggil neng, buka kamar kagak ada. Ya, begitu diangkat tempat tisu ada tulisan goodbye Bang. Jangan kesian ya. Harusnya kan suami apa ya? Kalau saya mau kagak ada pakaiannya. Itu susah kalau banyak pakaian, kalau banyak dibawa koper ya. Ya, tuh jangan Bu. Ya, terima aja apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti ini hadisnya kedudukannya sahih. Ya, sahih. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atibil kalam wa fshis salam wa silil arham wa salli bil laili wan nasu niyam summa adkhulil jannata bisalam. Hadis yang berikutnya adalah ya syarat akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa syaratnya Bu? Syarat yang pertama kalau kita ingin masuk surga Bu, atibil kalam, berbicaralah dengan baik. Ya, bicara jujur, ya jangan pernah bohong. Ya bohong sekali kalau lagi itu apa beda? Ya bohong apa itu? Bohong suami sama istri nggak apa-apa kan? Ya atau bohong istri sama suami. Bukan bohong yang bohong itu Bu, bohong ngambil duit, ngaku nggak ngambil, bukan, itu tetap dosa. Ya kan? Tuh, bohong dalam arti kita muji suami kita,
Ya jelek kita bilang ganteng, kan itu namanya idkhulus surur, ngebahagiain orang gitu. Ya, tuh. Kalau dia jelek Bu, kita bilang ganteng, dia pasti ngaca. Dia ngaca enggak? Dia ngaca. Maaf kalau dia jelek dia berusaha biar cakep, biar ganteng gitu. Ya kan kenapa? Bini gue bilang gue ganteng. Ya kan? Dia pergi ke kamar, ya ke kamar nggak lengkap, dia pergi ke salon. Ya, kenapa? Untuk menunjukkan atau membuktikan ucapan istrinya. Ya, masa sih dibilang sama bini, bang lu ganteng banget, tapi nggak kenyataan, kan dia malu sendiri. Ya kan? Dia malu sendiri, kenapa? Apa iya gue ganteng, bini gue bilang, gue ngaca bentar ah. Ya gue kunci pintu, biasa-biasa kayak kurang nih, nggak yakin, pergi ke salon. Ya boleh kan? Boleh. Orang perempuan doang yang harus ke salon, laki juga banyak kok yang salon tuh. Ya kan? Ini salah. Apa istilahnya itu kalau buat bersihin apa namanya? Bersihin bukit. Nah, facial. Facial. Ya, apa? Bukan perempuan doang, laki-laki juga banyak Bu. Ya, saya juga baru tahu itu. Ya, waktu saya diundang sama stasiun televisi itu namanya artis yang laki-laki Bu, dandanannya lebih ribet daripada perempuan. Iya, ya. Pakai bedaknya aja susahan dia belambil perempuan. Ya kita Bu, saya lagi dandanin ya. Kalau kita nggak percaya, nggak pede, malu kita kan, ya kan? Ya, contohnya dah, kita nggak bisa pakai bedak pipa nomor 5, kayak apa nih mungkin gitu. Ya contohnya kan gitu. Iya, pasti dibedakin Bu. Orang yang tampil di itu nggak ada nggak pakai bedak. Kalau tampil alami, nggak secakep itu dia. Ya, tuh pasti tampilnya apa? Dengan make up. Ya. Ya kita nggak biasa pakai bibiran. Saya pernah dipakai bibiran. Gimana pakai bibiran? Ya emang benar Bu. Ya bukan main-main. Tuh, ya di bibirnya dikacain. Kalau saya coba main, lalu amat saya bilangnya. Iya, tapi kan kayaknya jelek gitu. Kita nggak biasa ya. Ya bedak nggak biasa, kemudian bibiran nggak biasa. Ya gitu. Tapi tujuannya apa? Ya memang untuk apa? Penampilan. Ya masa seorang tampil di stasiun televisi yang ditonton oleh jutaan orang, penampilan jelek kan nggak mungkin. Ya itu bisa merubah aja dalam sementara. Ya. Jadi apa? Atibil kalam, ngomong yang baik. Ya, sama siapa aja Bu? Kita ngomong sama orang, lihat siapa yang kita ajak ngomong Bu. Ya, kita ngomong sama teman beda kita ngomong sama orang tua kita. Ya, kita ngomong sama orang tua kita beda kita ngomong sama guru kita. Kita ngomong sama anak gede beda sama ngomong waktu sama anak kecil. Ya, jangan disamain pukul rata. Ngomong orang anak gede begitu, anak kecil begitu, orang tua begitu, guru begitu, sama aja. Ya, jangan itu apa? Disesuaikan dengan siapa kita berbicara, itu kan? Karena kan ada istilah pepatah Arab mengatakan, ya apa namanya itu, likul liroksin, likul insanin lahu makom. Setiap orang itu kan ada kedudukannya, ada kelebihannya gitu. Ya jangan kita pukul rata. Misalnya kita ngomong sama orang tua kita teriak-teriak, ya kan nggak pantas. Atau kita ngomong sama orang ya yang belum kita kenal teriak-teriak, ya. Nah orang tuh belum kenal kita ngomong teriak-teriak, orang bilang orang gila, ngomong teriak-teriak gitu. Ya, tuh. Jadi kita apa? Menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Tuh. Yang itu yang pertama harus bicara yang baik. Yang kedua wa afshis salam. Ya, sebarluaskan salam. Ya, di mana aja kita ketemu orang ya, pasti teman-teman kita orang Islam Bu. Ya, ada orang kafir jarang kali ada yang 1 2 3. Ketemu di jalanan, assalamualaikum gitu kan. Ya, ketemu di pasar, assalamualaikum. Ya, papasan Bu, ya. Assalamualaikum, jangan hai doang. Ya, saya hello aja, hai. Ya, kabar? Oi, hai saya. Sekarang ada. Saya pakai lagi bro. Sekarang bro lagi. Ya. Ya bukan nggak boleh. Ya, tapi kita kan orang Islam. Jangan merasa malu atau gengsi untuk ngapain?
ngucapin salam. Ya, salam itu Bu, jangan kita lihat ucapannya, ya, tapi makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu yang harus kita pahami. Ya, kita memang bilang assalamualaikum, semoga engkau Allah berikan keselamatan. Ya, bukan hanya sekedar keselamatan dalam bermusibah, ya, bukan keselamatan dalam bahaya saja, tapi apa? Mencakup semua. Allah akan berikan keselamatan. Kesehatan kita selamat, rezeki kita juga selamat, hati kita juga selamat. Itu kan, ya, namanya doa, ya, nggak hanya sekedar apa? Selamat dari bahaya ataupun musibah, bukan, tapi terkandung di dalamnya itu memang makna yang apa? Yang sangat luas dalam ungkapan apa? Kata salam tuh, ya, tuh. Jadi jangan apa? Jangan merasa sungkan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah dan ingin dicintai oleh orang atau manusia, Nabi bilang sebarluaskan salam. Ya, pernah Nabi bersabda di hadapan para sahabat, kata Nabi, awala adullukum ala amalin. Ya, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal? Kata siapa nih? Kata Nabi kepada para sahabat. Ya, idza amaltahu ahabbani Allah. Kalau engkau amalkan, pasti kamu akan apa? Dicintai oleh Allah. Wa habbani nas, dan kamu bakal cintai oleh siapa? Oleh manusia atau orang banyak. Para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Mau dong ya Rasul. Ya, aku ini diapain? Ditunjukkan suatu amal yang kalau aku kerjakan bakal Allah cintai dan bakal dicintai oleh siapa? Oleh manusia. Apa kata Nabi? Afsyus salam bainakum, sebar luaskanlah salam di antara kalian. Ala man arabta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Ya, ada etikanya juga Bu, ucapin salam nih Bu. Ya, orang yang lagi duduk, orang yang jalan harus ucapin salam sama orang yang lagi duduk. Ibarat kata Bu, kita kalau lewat suatu gang, ada orang lagi duduk, kita ngucapin salam Bu, jangan selalu nonggoy aja. Ya, kayak gerbang pisang lewat, ya gitu. Paling nggak permisi. Kan orang sekarang memang adabnya kurang, lewat aja depan kita, ya kan? Padahal kita udah nggak ada permisi, nggak ada apa itu, ya. Salam tuh apa? Yang jalan justru mintain apa? Beri salam kepada yang duduk. Yang naik sepeda ngucapin salam sama yang jalan. Ya, tuh, yang naik motor ucapin salam kepada siapa? Yang naik sepeda. Ya, yang naik sepeda yang naik motor ucapin salam kepada siapa yang naik sepeda? Yang naik mobil ucapin salam kepada siapa? Yang naik motor. Tuh, ya, jadi ada apa itu? Tingkatan-tingkatannya. Ya, orang yang tua, orang yang muda ngucapin salam sama yang tua. Ya, tuh. Itu namanya apa? Etika atau aturan dalam apa? Mengucapkan salam. Tuh. Jangan kita apa ya, milih-milih. Apalagi kita udah merasa hebat, ya, udah merasa pinter, udah merasa orang terkenal, gengsi banget untuk mengucapin salam. Ya, orang sekarang boro-boro Bu. Padahal baru jadi bos tanggung, lewat di depan satpam aja nggak buka jendela, ya kan? Kacanya tutup aja pintu. Ya, maaf, saya secara pribadi itu kalau melihat orang kayak gitu tuh, saya bilang orang yang paling sombong gitu. Ya, sombongnya luar biasa ya. Ya, ketemu kita, ketemu apa, nggak buka kaca, lewat aja. Padahal kita tahu tuh dia lewat di mobil gitu kan. Pasti kan ucap buka kaca, assalamualaikum. Kan orang senang. Ya enggak lah, orang nggak bakal numpang sama lu. Takut ditumpangin apa kan gitu. Ya ngucapin salam aja, buka kaca, assalamualaikum gitu. Ya, kalau saya ajak, ya kan. Ya kayak hari lewat, assalamualaikum, nah, saya salam. Mau ajak silakan, kalau memang nggak ada orang dia ajak. Ya kalau nggak ada orang, kalau ada orang dia ajak gitu. Iya, artinya kalau mobil nggak penuh. Iya. Oh itu kan ya, kalau nggak percaya ajak kan gitu. Ya. Jangan kita jadi orang kaya, orang yang serba ada, apa tuh Bu? Pura-pura nggak kenal tetangga kita. Ya, ada kan orang begitu? Banyak.
Ya, apalagi kalau udah ketemu pejabat, kita padahal tetangganya kayak nggak kenal kita. Ya, depan pejabat sombongnya, alhamdulillah menjadi gitu. Ya, iya kalau kita datang, ya cuek aja, kalau salah. Salam. Ya. Jadi kalau kita tangganya datang bu kondangan, contohnya kondangan dan jangan jauh-jauh, ya kelihatan banget tuh bu bedain sama orang miskin sama orang kaya, ya kan kelihatan nggak? Kelihatan coba aja itu. Ini saya kadang sedih melihat tuh. Ini justru orang-orang yang kurang mampu ketika dia datang kondangan sama itu orang kaya, harusnya sambutannya yang lebih. Kenapa? Karena dia orang jarang makan enak, ya. Nah kalau orang kaya datang bu, ya jarak radius sekian ratus meter dilihat, mobil Bukhari itu siap. Jangan, nggak boleh tuh ya. Betapa terpukulnya hati orang-orang yang biasa-biasa tuh, ya. Mentang dia punya mobil belagu banget, ya dihormatin dan begitu. Jangan, orang jadi kesel bu. Ya, udah kita samain aja dah. Tidak ada pemisah antara si miskin dengan si kaya, begitu. Nah, apa? Duduk, ya terlepas. Duduk sama rata, apa? Di bahasanya? Duduk sama rata, berdiri sama tinggi kan gitu. Ya, kan nggak ada yang beda bu, si kaya dan si miskin nggak ada. Yang Allah bedain apa sih? Nih kata Nabi, ketakwaannya dalam hati. Ya, dia mau kaya apa sih bu? Ya, sebenarnya sih bukan masalah itu, bu apa yang diharapin coba? Kenapa dihormatin orang kaya coba? Karena envelope-nya, bolusnya mah apa yang dipegang begitu? Empaunya, bu. Coba sekali-kali ibu kalau ngadain acara walimah, ada orang kaya datang undangan ibu pisahin berapa duit coba? Pisahin ya, gedean kita. Coba pisahin. Ya bukan ada banyak. Ya, pisahin siapa yang bukan datang juga? Kita buka paling 50.000 gitu. Ya, tapi kalau orang-orang biasa bu masih ngargain. Jadi malu ada tahu dirinya, ya Allah undangan nih, ya acara teman saya ini, guru saya yang enak dah, hitung-hitung ini hadiah, itu kan gitu. Orang kaya mana ada pikiran kayak gitu? Nggak ada. Tapi pengen dihormatinya, naudzubillah min dzalik. Ya, mobil hitam CRV, ya sambut dari jauh dulu, ya ben. Oh, Teh Ai datang siap-siap tuh katanya makan siap ada. Kenapa pakai CRV kan gitu? Ya, coba pakai alat yang ini. Tapi datang biarin dah. Ada dikasih kagak ya udah gitu. Jangan begitu bu. Ya, nggak ada yang memisahkan kita. Ya, yang membedakan kecuali apanya? Takwanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat bentuk kita, ya, jabatan kita, kedudukan kita, tapi yang Allah lihat apa? Hati dan amal kita, atau amal dan hati kita. Takwa artinya, ya. Ya, kata Allah kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mendapatkan kedudukan tinggi dan terkenal adalah siapa? Orang paling bertakwa. Coba sebarluaskan salam. Kemudian yang ketiga, syarat akan mendapatkan surga, ya, dengan aman apa? Wasilul arham, sambung silaturahim bu. Ya, jangan pernah kita mutusin silaturahim bu. Nauzubillah min dzalik, gara-gara urusan sepele silaturahim putus. Ya, ngadain acara kagak kondangan tuh orang sombong nggak kondangan, tar di kondangan ngadain gua kagak bakal injak rumahnya lagi. Gara-gara nggak kondangan doang digituin orang. Haram gue minjak rumahnya, kenapa? Gua acara nggak datang di kondangan. Sepele kok, sepele kan? Ya, ya mungkin dia nggak datang, kita husnuzan aja, mungkin lagi kurang sehat kan, bisa jadi kan? Bisa, atau dia lagi ada urusan ke mana gitu, bisa ya? Ya bisa. Ya kalau ada urusan harusnya nitipin dong. Nah itu nitipin yang salahnya.
Ya tipan nih gitu. Tuh kan, yang diharapin apa nih? Belum kan salah itu. Ini orangnya nggak penting katanya, yang penting apanya? Ente tahu dah katanya. Salah kayak gitu nggak boleh bu, ya. Ente apa itu? Apa istilahnya itu? Positive thinking aja orang Betawi bilang. Ya, positive thinking gitu. Jangan apa? Ya, negatif thinking. Jangan. Kenapa? Thinking. Ya, udah bu. Ya biasa. Jangan kita apa? Mutusin silaturahim. Ya. Nabi dalam sebuah hadis Nabi katakan bu, man wasalahullah wasalahullah, man wasala wasalahullah, wa man qata'a qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan sambungkan silaturahimnya dia. Ya, orang yang memutuskan tali silaturahim bu, jangankan masuk surga, bau surga aja Allah nggak bakal kasih. Ya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kagak bakal Allah masukin surga orang yang mutusin silaturahim. Kata Nabi, wala yajidu rihaha. Jangankan masuk surga, bau surganya Allah enggak bakal Allah kan. Enggak bakal kasih bu. Ya, tuh. Jadi kita bu kalau ada masalah-masalah sedikit, janganlah. Ya marah wajar lah, sebentar marah. Namanya juga manusia. Ya, sifat manusia itu kan ada. Ya, itu. Tapi jangan rame-rame. Ya, apalagi dibawa mati itu marah. Ada nggak orang mata dibawa mati? Sampai mati dibawa, ya kan? Artinya apa? Belum sempat diminta maaf dari guru mati itu orang. Ya, sampai kalau dia bisa ngomong tuh di akhirat gue tungguin dulu. Banyak ngomong gitu. Kalau dia bisa ngomong, ya, mana kagak bisa ngomong? Hah? Nah, makanya serem banget gue akhirat gue tungguin dulu katanya. Gue gak bakal tengok lo kalau di surga, berarti gitu. Kalau lu masuk surga kan, kalau kagak lalu orang salah nggak dimaafin baru surga kan gitu. Ya, jangan bu silaturahim aja kepada siapa aja lah. Ya, jangan kita juga silaturahim lihat orang, jangan ya pada siapa aja silaturahim. Tapi kadang sih bu orang kita serba salah sih. Ya, kita kadang datang silaturahim maaf ya ke rumah orang-orang seperti anak-anak yatim piatu kita datang, ya kan? Saya bilang, saya kalau mau datang jangan repot-repot, ya kan? Tapi ketika dia datang, ketika saya datang kerepotan, saya bilang ngapain? Biasa aja, ya kan? Jadi serba salah tuh tingkahnya tadi mundar mandir minta beliin apa pesan, jangan. Saya bilang udah duduk aja. Kita pengen ngapain? Silaturahim bukan apa-apa. Kita atau saya datang pengen nengokin anak ente sakit, yang gitu, bukan dibikin repot, ya. Ustaz, jangan sekarang dah, nggak enak, nggak ada persiapan. Siapa yang nyuruh nyiapin? Ya, ada mau silaturahim kapan aja boleh, udah. Ya, kayak dilarang. Jangan sekarang Ustaz besok aja, belum ada persiapan banget. Ya, kita bingung kan? Iya. Udah kalau gitu minggu gak kasih tahu, datang aja udah. Jadi dia datang. Kenapa? Jadi datang gitu. Jangan terus sakit hati. Nggak mau bawa gitu, jangan itu. Ya, udah. Ya, biasa aja kita datang juga biasa. Kita juga jangan pilih-pilih untuk silaturahim ke rumah orang. Siapa aja bu, kalau orang bu, kalau didatengin rumahnya itu seneng, ya kan? Bilang kenapa ya? Karena tamu itu bu datang dosa kita diampunin. Ya, dia pulang bawa berkah. Ya, terbalik datang bawa berkah, pulang dosa kita diampunin. Tamu tuh, ya makanya kita jangan pernah nolak tamu bu. Makanya istilah bilang tamu itu bawa rezeki. Ya, rezeki bukan rezeki yang zahir saja, yang batin pun tadi dapat. Ya, yang zahir paling kagak tamu kan bawa apa? Tentengan. Ya bukan tentengan atau plastik kosong kan nggak mungkin. Pasti ada yang dibawa. Ikan apa? Ya. Nah dia pulang apa? Jadi diampuni. Ya kan itu. Paling nggak kita dapat lah. Ya, yang punya rumah juga dapat. Yang datang juga dapat tuh. Jangan pernah nolak tamu, tapi memang tamu juga harus tahu diri kapan waktu-waktu yang pas dia untuk bisa bertamu. Ya, saya sarankan bu, kita kalau bertamu ke rumah orang jangan rame-rame. Ya jangan rame-rame, apalagi yang nginep. Bosan bu. Kan orang di rumah punya kebutuhan, punya hajat, punya apa kan? Ya kan? Yang perempuan dipengen buka jilbab kan gitu.
Jadi gerah tuh kan. Tamu nggak pulang katanya. Kenapa? Iya ngomong ada tamu kok orang ngomongnya apa aja diomongin itu. Ya. Satu judul habis buka judul baru. Udah. Judul habis ngomong baru lagi. Ada tuh orang jadi tamu. Kenapa? 9 malam. Oh gitu. Ya harus tahu jam tamu itu jam berapa ya. Ya. Kalau udah waktu di atas jam 9 ya nggak usah dah. Ya pulang lah tuh. Kecuali kalau kita datang sebelum jam 9 nih. Ya kecuali ada acara atau apa itu nggak apa-apa. Ya jam 10 datang ke top itu ngapain? Silaturahim itu katanya. Silaturahim malam-malam gini. Katanya punya rumah lo geblek terus sekarang silaturahim gue bawa tidur gini. Ya ngapain gue mau ngopi katanya lah. Ngopi di rumah orang jangan ya nggak semua orang itu Bu senang atau terima kalau kita datang kalau bukan waktunya ya datanglah pada waktu yang memang sudah ya pas tuh ya baik. Yang keempat wasalli bil laili wan nasu niyamun ya salat di waktu malam ya saat orang lagi ngapain tidur ya jadi orang lagi tidur Bu sedang asik tidur apalagi musim hujan kelimutan ya kelebongan selimut kita bangun sholat munajat sama Allah ya Allah ya jadikan anak-anak keturunan kami anak soleh dan solehah ya Allah yang perawan yang gadis belum dapat jodoh ya Allah jadikan anak kami pasangan yang terbaik itu kan ya cara doa itu bangun malam gak apa-apa ya minta ya yang udah kawin tapi belum itu ya apa namanya itu ya belum menemukan kesenangan ya Allah rumah tangga saya kok begini-begini aja ya berilah sakinah dalam rumah tangga kami minta boleh ya boleh kapan tuh yang paling baik waktu malam saat orang lagi pada ngapain tidur orang lagi pada mimpi lagi pada ngapain kita bangun sholat ya ibadah minta kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saat orang bangun kita juga ngapain bangun, jangan orang tidur kita bangun, orang bangun kita tidur sama aja. Ya. Hah? Kenapa? Masak air. Oh buat nyanyi, iya. Ya nggak apa-apa ya. Pokoknya Bu, jangan sekali-kali kita tidur pagi Bu. Ya, tidur pagi itu pantangan banget tuh Bu. Ya, kalau bisa Pak. Kenapa? Kalau pagi berarti ini banyak kerjaan. Saya banyak kalau sekarang udah tidur mesti banyak. Mas nggak enak tidur. Ya, kan kalau orang tidur pagi itu Bu akan mewariskan kemiskinan, ya kefakiran, ya nggak enak kalau tidur pagi itu, nggak enak. Justru pagi itu kan Allah bilang waja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan siang itu untuk apa ya? Usaha, ya jangan dibalik waja'alna laila ma'asya waja'alna nahara nauma. Ya jangan dibalik tuh kampret kalau kayak gitu tuh. Malam dibikin siang dibikin malam, jangan. Ya waktunya istirahat banyak juga. Ya waktu kerja tuh ya. Baik. Nah, ketika kita bisa melakukan kelima pesan Nabi itu, yang pertama bicara yang baik, yang kedua pesan sebar salam, yang ketiga apa tuh? Ya, menyambung silaturahim, yang keempat ya, salat di waktu malam, ya. Nah, kalau empat itu bisa kita lakukan, apa kata Nabi? Udkhulil jannata bisalam, maka akan masuk ke surga dengan selamat. Ya. Bisakah kita laksanain empat-empatnya? Insya Allah. Jangan bilang susah Ustaz, jangan. Ya bilang aja insya Allah. Ya. Ibrahim Adham pernah berbilang, kata Ibrahim Adham, jangan menganggap suatu kesusahan itu kesusahan sebelum kesusahan itu benar-benar menyusahkan kita. Ya. Jadi kita ada sesuatu nih kelihatannya susah, coba dulu. Ya kan? Yang penting apa ya? Niat kita mau kerjain nggak gitu, ya. Jangan kita berat Ustaz nih,
4 ini apalagi yang namanya bangun malam sholat buru-buru Ustaz. Ya, orang kita belum mencoba kok. Harusnya kita apain? Coba dulu, usahain dulu. Kalau memang udah nggak mampu, itu urusannya lain. Paling nggak niat dah bu. Ya, aku pengen niat termalam bangun sholat tahajud. Ya, mulai dari 2 rakaat, ntar 4, ntar 6, ntar 8 terus meningkat tuh bu. Ya, kita udah niat atau nggak bangun dapat pahala ya kita. Ya, jangan niat kagak. Ya, apalagi kan ngerjain. Yang penting niat dulu kita akan apa? Berbuat yang terbaik. Yang nah ibu sekalian, saya kira cukup 2 hadis ini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada mau tanya. Silakan. Lakuin aja selama itu belum azan subuh.